Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan sehat dan aman. Karena kesehatan dan keamanan itu adalah kunci hidup kita menjadi tenang. Karena kalau tidak ada kesehatan, maka kita akan beribadah, kita akan menjalani kehidupan ini dengan rasa yang sakitnya luar biasa, ya. Dan mudah-mudahan bagi saudara kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian berupa kesehatan maupun rasa aman seperti saudara-saudara kita yang berada di Palestina sekarang, itu diberikan rasa sabar, ya, dan rasa kuat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalani sisa-sisa hidup kita ini dengan kuat, dengan ridha, dengan ikhlas kepada apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam majelis yang mulia ini meneruskan pembahasan kita tentang zaman pemerintahan Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana terpilihnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an sebagai Amirul Mukminin setelah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, ya. Jadi kesimpulannya Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin itu langsung ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai penggantinya sebelum Abu Bakar As-Siddiq itu wafat, ya. Menjelang wafat, Abu Bakar Siddiq langsung menunjuk Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah. Ya pasti ditolak oleh Umar bin Khattab, ya, kan, tapi oleh para sahabat, ya, dimusyawarahkan. Akhirnya para sahabat yang bermusyawarah itu sepakat bahwa pilihan Abu Bakar Siddiq adalah pilihan yang pasti. Karena di tengah-tengah Abu Bakar Siddiq itu menjelang wafatnya, Abu Bakar Siddiq masih memperluas wilayah Islam. Wilayah Islam diperluas Abu Bakar Siddiq sampai ke negeri Irak, setengah dari negeri Irak, kemudian mau masuk kepada negeri Persia, dan setelah itu pasti incaran utama yaitu adalah negeri-negeri Romawi, ya, negeri-negeri Syam. Kemudian setelah kita membahas itu, tidak lupa bahwasanya dzalikar rajul, laki-laki itu yaitu Umar bin Khattab, alladzina qala anhu Rasulullah, yang Rasulullah berkata tentangnya, tentang Umar bin Khattab, fima akhrajahul Bukhari, yang dimana hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari fi sahihih, dalam kitab sahihnya. Rasulullah berkata, laqad kana fima qablakum minal umam, setelah kalian ini, sebelum kalian ini, itu ada qablakum, sebelum kalian, minal umam, dari umat-umat terdahulu, nasun muhaddatsun, ya, manusia yang muhaddatsun. Muhaddatsun artinya mulhamun, yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara orang yang, salah satu orang yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala di umatku ini yaitu Umar bin Khattab. Berapa banyak Umar, ya, tentang Homer Umar, tentang Al-Qur'anul Karim Umar, tentang ide di jamaknya Al-Quran, dikumpulkannya Al-Quran di zaman Abu Bakar, itu adalah ide dari Umar bin Khattab. Sampai banyak sekali ayat-ayat yang turun oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya itu sudah dibicarakan oleh Umar bin Khattab. Jadi fa in yakunu fi ummati ahadun
fa innahu Umar. Kalaupun ada di antara umatku yang muhaddatsun ay mulhamun, yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah Umar. Ini kelebihan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Jadi tidak semua orang yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda antara ilham dan wahyu. Kalau wahyu sudah jelas. Allah turunkan kepada malaikat Jibril sebagai perantara, dan malaikat Jibril membawa kepada para nabi dan rasul. Tapi kalau ilham atau kelebihan-kelebihan Allah yang lain, itu diberikan kepada orang-orang tertentu dan tidak bisa ditunjukkan seenaknya di depan umum, nggak bisa. Nggak bisa membuat sesuatu yang berbeda dengan orang-orang yang lain. Nggak bisa, karena ini ilham, beda dengan wahyu, dan hanya orang-orang yang tertentu saja, orang-orang yang soleh saja yang Allah berikan itu. Kemudian futuhat, pembebasan, ini adalah salah satu kebijakan pada zaman Umar bin Khattab, yaitu terus meneruskan pembebasan daerah. Kenapa Islam tidak menggunakan kalimat penaklukan? Karena penaklukan itu bahasanya berkonotasi selalu negatif. Dibebaskan dari zulumat, kezaliman, semua yang berbuat zalim itu pasti akan zulumatul yaumul qiyamah, akan menjadi gelap di yaumul qiyamah kelak. Maka diterangi oleh Islam bagaimana daerah-daerah Romawi yang dikuasai oleh mereka itu rakyatnya sengsara, tidak ada keadilan. Keadilan tidak berjalan lurus dengan keadaan. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Islam datang untuk membebaskan mereka semua dari perbuatan-perbuatan yang zalim. Maka futuhat ini tidak bisa dilepaskan dari Islam. Sampai kapanpun Islam ada, diucapkannya kalimat la ilaha illallah, maka wajib untuk melakukan perluasan. Pembebasan itu harus. Karena Islam ini adalah agama yang adil. Maka ketika Islam itu berhenti melakukan pembebasan, maka berhentilah juga dakwah Islam itu. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala. Kemudian pasti yang futuhat yang pertama di Irak sudah kita bahas pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Amara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu Khalidan. Abu Bakar As-Siddiq menyuruh Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhuma an yantaqila minal Iraq ila Syam, untuk pindah dari Irak menuju ke Syam. Irak sudah selesai, Irak sudah berhasil. Maka Abu Bakar Siddiq menyuruh Khalid ibn Walid untuk pindah secepatnya dari Irak ke negeri Syam. Ya kalau sekarang enak, ya, pakai pesawat, pakai helikopter, pakai peralatan canggih. Ya. Kalau zaman dahulu tidak bisa kecuali ditempuh dengan kendaraan-kendaraan darat seperti onta, kuda. Ya. Kemudian wa ma'ahu ta'ifatun minal jaysil Irak, dan Khalid ini membawa beberapa pasukan dari Irak. Jadi bukan sendirian Khalid bin Walid ini. Dari Irak menuju Syam itu membawa pasukan. Sebagian pasukan Irak itu dibawa. Karena kalau Irak sudah ditaklukkan, 100% pasukan kaum muslimin meninggalkan Irak, Irak kosong kembali. Tidak ada yang mengawasi keamanan Irak dan lain-lain. Nah, jadi tidak diambil semua, dibawa separuhnya saja oleh Khalid bin Walid. Wa faddala Khalidun an yantaqila abara badiyati Syam al-ma'rufah bi badiyati Samawah. Jadi wa faddala, dan Khalid ini lebih condong untuk yantaqila, berpindah dari Irak menuju Syam melalui abara badiyati Syam, melalui jalan-jalan badiyah, jalan-jalan kampung, jalan-jalan yang yang tidak pernah dilewati oleh orang-orang sebelumnya illa Khalid. Jadi sebelum Khalid itu jalan tidak pernah dipakai. Nggak pernah ada satupun orang yang melewati dari Irak menuju ke Syam kecuali Khalid.
al-ma'rufah yang terkenal bibadiyatis samawah. Jadi melewati pelosok-pelosok yang bernama Samawah. Itu daerah khusus yang dilewati oleh Khalid. Harusnya lewat jalan yang sudah terkenal, tapi Khalid untuk mempersingkat waktu kita lewat jalan ini, kata Khalid bin Walid. Wa huwa tariqun, dan itu adalah jalan lam ya'buruhu jaisul qad qabla Khalid. Tidak pernah dilewati oleh sebuah pasukan kecuali Khalid ibn Walid. Perjalanan dari Irak menuju ke Syam. Dari mana Khalid bin Walid taunya? Kita ketahui sendiri bahwasanya keadaan bangsa Arab sebelum Islam itu sudah terbiasa berdagang ke negeri Syam. Khalid ini ikut rombongan, ikut kafilah. Akan tetapi Khalid bin Walid gak mau berdagang. Dia melihat saja tuh bagaimana tentara Syam datangnya, bagaimana kekuatannya, bagaimana cara mereka bertarung. Itu yang dilihat sama Khalid bin Walid. Beda dengan orang-orang Arab Quraisy yang lain. Bagaimana saya untung dan tidak rugi. Boleh, nggak ada masalah ya. Karena itu niatnya sudah berdagang, nggak ada masalah. Kan tapi memang kelebihan Khalid bin Walid ini secara militer. Jadi Khalid bin Walid ini kelebihannya adalah di dalam peperangan. Wadzalika, dan itu adalah jalan yang dimana qillatil ma'i fihi. Jalan itu terkenal tidak ada air-air yang bisa diambil, sumur atau danau, nggak ada. Alatul langsung ya, jalan tidak ada air yang bisa diambil kecuali air yang sudah dibawa sebagai bekal di tengah-tengah perjalanan pasukannya Khalid bin Walid ini. Walakin akan tapi Khalidan faddalahu li'annahu yurid. Kenapa Khalid memilih jalan ini? Karena dia menginginkan an yubaghita al-adu, untuk mengejutkan musuhnya, yaitu orang-orang Romawi, fayanzila min khalfihim, dan sampai di belakang tentara Romawi. Jadi kalau kita lihat peta dari Madinah, Irak sebelah kanannya, kalau di peta itu sebelah kanan atas tuh. Nah, itu dari Irak menuju ke Syam itu langsung aja. Kalau dari peta itu ke kiri situ. Kalau dari Madinah dari bawah ke atas. Khalid gak mau bertemu dengan pasukan kaum muslimin yang melalui jalan Madinah ke utara. Enggak, Khalid maunya dari kiri, dari kanan nih terus ke kiri. Otomatis dia berada di belakang tentara Romawi. Itu yang diinginkan oleh Khalid. Jadi menekan Romawi dari dua sisi, dari bawah dan dari atas, dari utara dan dari selatan, itu digencet oleh kaum muslimin. Wa wasala Khalid ila Syam, dan Khalid sampai ke negeri Syam ba'da tuli, setelah sekian lama, tulil ana'i wajtama'a ma'al qadatil juyus al-arba'ah, dan berkumpul dengan qadatil juyus, panglima perang, panglima pasukan al-arba'ah, yang 4. Jadi sebelum Khalid itu sudah ada 3 panglima. Yang pertama Jaisun Yazid ya, ila Damask, ke negeri Damaskus. Pertama pasukan di bawah panglima Yazid ke negeri Syam. Kemudian Surahbil. Kemudian yang ketiga Abu Ubaidah. Nah, yang keempat adalah Amr bin As. Jadi 4 ini sudah ada di negeri Syam. Negeri Syam seperti mana yang kita ulang-ulang. Negeri Syam itu dulu 4 negara, sekarang itu 4 negara jadi 1. Yang pertama Suriah, yang kedua Urdun, Jordan, yang ketiga Palestina, dan yang keempat adalah Libanon. 4 negara ini dulu 1 negara yang beribu kota di Damaskus, yaitu di Suriah. Dijajah oleh negara-negara barat, negara-negara Eropa, maka dipecah-pecah negara Syam, negeri Syam menjadi negeri yang kecil. Dan itu memang sunnahnya mereka. Ketika mereka menjajah sebuah negara,
negara ini terlalu kuat, negara ini terlalu besar, maka harus dipecah-pecah. Sehingga dampaknya sekarang, ketika Palestina dibombardir oleh Zionis, siapa negara yang bisa membantu secara militer? Mungkin 1-2 negara bisa, tapi melalui jalan yang sangat susah, birokrasi yang sangat sulit untuk membantu secara militer. Coba kalau zaman dahulu, satu darah kaum muslimin tertumpah di negeri Palestina, maka tidak ada alasan bagi negara Islam yang lain untuk diam dan duduk serta ketawa-ketawa saja. Itu langsung diperintahkan berangkat. Maka dari itu Islam zaman dahulu sangat disegani oleh negara-negara barat, ditakuti. Kalau sekarang dijadikan mainan, dijadikan kucing, ya. Kasih bola, tadi kejar sama kucingnya. Karena haibah kita, wibawa kita sebagai Islam, sebagai Muslim, sebagai mukmin itu sudah hilang dari diri kita. Dan ini sunnatullah. Kata Rasulullah apa? Hadisnya yang sangat ma'ruf, akan datang suatu zaman di mana kalian itu jumlahnya besar, kan tapi kalian seperti buih di lautan. Dibawa ombak ke kanan, dibawa ombak ke kiri, dibuat mainan sama ombak, ikut dibuat mainan. Apakah kita waktu itu jumlahnya sedikit ya Rasulullah? Tidak. Bahkan kalian lebih banyak jumlahnya. Bagaimana nasib saudara kita yang berada di Palestina, di Gaza, dan di seluruh dunia yang mereka adalah minoritas? Kita bisa berbuat apa? Tidak bisa, karena ini memang agenda mereka. Tidak boleh Islam berkumpul menjadi satu negara. Terakhir adalah Daulah Turki Utsmani. Bagaimana mereka hancurkan? Hancur lebur. Setengah dari dunia dikuasai oleh Turki Utsmani. Hancur lebur tanpa sisa kecuali negara sekarang itu, negara Turki. Yang dulunya Timur Tengah dikuasai sampai daerah Persia, sampai daerah Asia Tengah, Asia Kecil itu dikuasain semua. Sampai ke Afrika, Mesir, Maghrib, Aljazair, Tunis itu semua dikuasai. Negara Eropa pun, negara Balkan, Serbia, semuanya itu semuanya di dalam kuasa Daulah Turki Utsmani. Sekarang habis, lenyap semua. Tinggal negara yang sekarang di peta itu Turki, yaitu sekarang sisanya. Di zaman sebelum itu juga, bahkan setelah Khulafa Rasyidin, yaitu Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, itu lebih besar lagi daerah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, allati ba'athaha Abu Bakrin As-Siddiq ila Syam. Jadi 4 panglima itu otomatis membawahi sebuah pasukan yang diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq ke negeri Syam. Fawajada Khalidun annahu la budda min tauhidil juyusi kulliha tahta qiyadatil wahidah. Khalid melihat, fawajada Khalid annahu, bahwasanya dia la budda, tidak boleh tidak, untuk apa? Min tauhidil juyus, untuk menyatukan 4 pasukan ini menjadi satu pasukan dan satu panglima. Kulliha, secara menyeluruh, tahta qiyadatil wahid, di bawah satu panglima. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, walakinnahu khasyal haraja, akan tapi Khalid ini khawatir, khasya al-haraj, rasa haraj, apa? Enggak tenang gitu. Enggak tenang di antara kaum muslimin, intahaddatsa fiman, ketika mereka berbicara, fiman, siapa? Yatawallal qiyadah ammah, siapa yang layak untuk dijadikan pemimpin secara umum untuk pasukan tersebut.
Falajja'a Khalidun ila uslubir ra'i fi iqna'il qaum. Maka Khalid mempunyai cara khusus untuk menenangkan pasukan tersebut. Wa fi nafsil waqt, dan pada waktu yang sama, la yajrahul masyairul ahad al-qadatil arba'ah alladina ba'athahum Abu Bakar qablahu fakana mimma qalahu lahum. Maka Abu Bakar Khalid bin Walid menenangkan kaumnya, menenangkan pasukannya, dan di waktu yang sama Khalid bin Walid ini memberikan kata-kata untuk memberikan masukan moral, dukungan secara moral untuk menjadi panglima. Halummu, kemarilah kalian semua, kata Khalid bin Walid. Fal natadawaru al-imarah, maka kemarilah kalian semua. Kita akan bahas ini, siapa yang akan kita jadikan imarah, pemimpin. Falyakun 'alaiha ba'duna al-yaum, maka sebagian dari kita menjadi pemimpin itu al-yaum. Wal akhir ghadan, dan yang lain kalau nggak dapat hari ini, maka besok akan menjadi pemimpin pasukan. Wal akhiru ba'dal ghad, dan yang nggak dapat besok, maka besoknya lagi. Jadi diganti sama Khalid bin Walid, digilir. Hari ini fulan, kalau fulan sudah dapat, maka besok yang belum dapat. Jadi 4 panglima itu digilir seperti itu oleh Khalid bin Walid. Dan ini yang menarik. Wal akhiru ba'dal ghad hatta yata'ammaru kullukum, sampai kalian semua itu menjadi pemimpin. Fa wada'uni ilaikumul yaum, ini tujuan Khalid bin Walid. Wada'uni, dan biarkanlah saya ilaikum, untuk menjadi pemimpin atas kalian al-yaum, hari ini. Jadi ini triknya Khalid bin Walid untuk menjadi pemimpin secara umum, bukan menggeser kedudukan para sahabat yang lain, tidak. Ini adalah trik Khalid bin Walid, dan sahabat yang lain juga ma'ruf, sudah tahu bagaimana Khalid bin Walid itu mempunyai kehebatan di medan perang. Kemudian Khalid bin Walid radhiyallahu taala an fa'ammaruhu wa hum yarawna annal amra atwalu mimman saru ilaih. Maka mereka ini tahu bahwasanya peperangan ini, kondisi antara kaum muslimin melawan orang-orang Romawi ini enggak segampang itu. Karena ini adalah pertempuran yang sangat sulit, atwal, yang lebih panjang daripada yang mereka duga. Fajtama'at bidzalika, maka mereka berkumpul, bidzalika kalimatul jais ala Khalid ibn al-Walid qa'idan li hadzal yaum. Maka mereka sepakat, ya sudah, memang ini enggak segampang yang kita pikirkan. Ya sudah, kita sepakat bahwasanya Khalid bin Walid qa'idan li hadzal yaum, sebagai pemimpin secara umum pada hari ini. Besok ganti lagi gitu. Maka keputusan Khalid ketika langsung ditunjuk, faqassama Khalid ibn al-Walid al-Jais ila Qaradis. Maka Khalid bin Walid membagi beberapa pasukan itu menjadi beberapa Qaradis. Qaradis ayil firaq, beberapa golongan atau beberapa kelompok. Kulla firqatin min alfi rajulu, dan setiap firqah, setiap kelompok itu harus mencakup 1000 pasukan. Jadi Khalid bin Walid, semua dikumpulkan oleh Khalid bin Walid menjadi satu pasukan dan dibagi. Satu bagian ada 1000 pasukan. Yakuduhum asja'ul qadati, yang dipimpin oleh orang yang paling berani di antara pasukan tersebut. Siapa nih yang paling berani, yang paling kuat? Liyudhira bidzalika annal muslimina kasrah, untuk menunjukkan kepada orang-orang Romawi bahwa muslimin
itu banyak jumlahnya. Dan peperangan ini dikenal sebagai peperangan Yarmuk di negeri Syam. Peperangan Yarmuk, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu terjadi pada bulan Rajab, tanggal 4 Rajab tahun ke-13 Hijriah. Wa kanat muwajahata inda nahril Yarmuk wa adadul muslimin yaumiha arba'una alfan. Dan kejadian itu, kejadian peperangan Yarmuk itu terjadi pada tanggal 4 Rajab tahun ke-13 Hijriah, dan jumlah kaum muslimin pada perang Yarmuk arba'una alfan, 40.000 ya, kaum muslimin. Wa adadul Rum, dan jumlah orang-orang Romawi itu mi'atani wa khamsuna alfan, 250.000 pasukan. Ini peperangan yang sampai sekarang kalau mereka ingat dendamnya luar biasa. 40.000 ya, melawan 250.000 pasukan Romawi. Dan jumlah ini fakana tawaffuku ar-Rum fil adadi wal atadi barizan hatta qala rajulun minal muslimin mustahulan al-mandar. Karena jumlah yang sangat timpang ini, sampai-sampai berkata laki-laki dari kaum muslimin mustahulan, mustahil gitu loh. Intinya dia berkata ma aksarur Rum, begitu banyaknya pasukan Romawi, wa aqallal muslimin, dan sedikit jumlah kaum muslimin. Nah, ini perkataan yang sangat wajar, meskipun kita yang baru mendengar jumlahnya 40.000 kaum muslimin melawan 250.000 pasukan Romawi. Ini kita juga pasti di dalam hati kita, kok sedikit banget jumlahnya kaum muslimin. Apalagi yang berada di lokasi pada saat itu. Maka dia berkata ma aksarur Rum, begitu banyaknya Romawi, wa aqallal muslimin, dan sungguh sedikit sekali jumlah kaum muslimin. Fasami'aha Khalid, maka kata-kata tersebut didengar oleh Khalid ibn Walid. Faghadiba, maka Khalid bin Walid marah. Wasaha, dan berteriak. Bal, akan tetapi ma'aqallar Rum, Romawi itu sungguh sedikit. Wa aksarul muslimin, dan begitu banyaknya kaum muslimin. Innama, sesungguhnya ya, taksarul junud bin nasrin, yang membuat pasukan itu banyak bukan dengan jumlahnya, akan tapi dengan kemenangan yang sebelumnya diraih. Ya, kita ketahui pasukan Islam belum pernah kalah pada saat itu. Maka Khalid bin Walid, innama taksarul junud bin nasrin wa taqallu bil khidlan, dan jadi sedikit karena jumlah kekalahannya. Maka jangan khawatir. Wallahi lawadittu annal ashqar ya'ni farasahu bara'un min tawjihi wa annahum ud'ifu fil adad. Kata Khalid bin Walid, demi Allah mereka ini jumlahnya sangat sedikit. Dan kita, persatuan kita kaum muslimin, wa annahum, dengan persatuan muslimin, min tauhid, min taujih, dari yang bersatu dan menjadikan satu arah, satu tujuan, itu menjadikan orang-orang Romawi itu jumlahnya sedikit. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kana farasun Khalidin qad hafiya min masyihi at-tawil bi badiyati Syam.
Karena Khalid ini khawatir karena sebagian pasukan yang dibawa oleh Khalid dari negeri Irak menuju ke negeri Syam ini masafah yang sangat panjang. Jadi khawatir karena faktor lelah, capek itu sangat wajar. Inna hadhil kalimat latanamu an qa'id rabbani. Kalimat yang diucapkan oleh Khalid bin Walid ini tidak akan keluar kecuali dari qa'idun rabbani, ya, pemimpin rabbani. Ya'lamu annahu laisatil ibra bil kasrah. Dan kemenangan itu tidak selalu tertuju atau pasti dipunyai, dimiliki oleh orang yang jumlahnya lebih banyak, lebih besar. Wa innama al-ibra fil fi'ati allati yakunu ma'aha Allah tabaraka wa ta'ala. Kan tapi kemenangan itu pasti dimiliki oleh fi'ah, kelompok meskipun kecil akan tapi bersama Allah tabaraka wa ta'ala. Kam min fi'atil qalilatin, itu kan ada ayatnya. Berapa banyak ya kelompok yang sedikit, yang kecil melawan kelompok yang sangat besar, akan tapi yang kecil itu menang karena beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walau qallat, meskipun sedikit. Bal wa yaqulu innal wujuda farasihi ma'ahu fi hadhil ma'rakah ahabbu ilaihi min law kana adadul aduwihil di'f. Kata Khalid bin Walid seperti itu. Wa amara Khalid, dan Khalid menyuruh bitilawati, dengan dibacakan surat Al-Anfal qabla al-ma'rakah. Khalid menyuruh untuk dibacakan surat Al-Anfal sebelum peperangan. Wa qama Abu Hurairah yudzakkirun nas wa kadzalika fa'ala Abu Sufyan. Fathabatan nas. Karena banyaknya jumlah orang-orang Romawi, maka untuk memberikan semangat kepada kaum muslimin, amara Khalid bitilawati surat Al-Anfal. Khalid menyuruh untuk dibacakan surat Al-Anfal. Dan berdirilah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala yudzakirun nas, mengingatkan manusia. Berapa banyak ya, jumlah kita sedikit kan tapi kita beriman, dibenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu diberikan peringatan kaum muslimin. Wa kadzalika fa'ala Abu Sufyan, dan itu juga yang dilakukan oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan kapan Islamnya tiba-tiba ada di pasukan di peperangan Yarmuk. Abu Sufyan masuk Islam ketika Fathu Makkah, pembebasan Makkah. Tiba-tiba ikut dalam peperangan Yarmuk. Ketika Abu Sufyan masuk ke dalam Islam, bersyahadat, maka Abu Sufyan tidak pernah meninggalkan sebuah hari, akan tapi dia memperbaiki Islamnya sampai menjadi pasukan di peperangan Yarmuk. Wa bainama al-muslimuna kadzalika, dan ketika pasukan kaum muslimin ya, dengan keadaan seperti itu, ja'a baridun khalifah, datanglah sebuah pesan dari khalifah. Yatakhatta'an nas wa yas'alu an Khalid, dan itu membuat kaget para pasukan tersebut, wa yas'alu, dan bertanya tentang Khalid ibnul Walid. Wan nas wara'ahu yuriduna an ya'rifuna akhbar al-Madinah, dan pasukan itu ingin mengetahui kabar tentang bagaimana keadaan Madinah sekarang, Madinah al-Munawwarah. Wa akhbarahu biwafati Abi Bakrin As-Siddiq, dan barid ya, barid itu artinya pesan ya. Pembawa pesan itu memberikan kabar kepada Khalid bin Walid, karena Khalid bin Walid pada hari ini menjadi pemimpin secara umum di pasukan peperangan Yarmuk, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq telah wafat. Fasurra Khalid min husnil tasarrufil barid,
Maka Khalid Ibnul Walid karena mengetahui ini di tengah-tengah medan perang, ya, dipercepat, ya sudah, terima kabar, ya sudah, tolong kembali lagi, diterima dengan baik tapi dengan cara yang cepat oleh Khalid bin Walid. Wa asarrul khabar hatta la yajza'al jund, dan kabar tentang wafatnya Abu Bakar Siddiq ini ditutupi oleh Khalid bin Walid supaya tidak membuat kaget para pasukan. Ya, pasukan setelah Khalid keluar dari kemahnya itu ditanya, bagaimana kabarnya? Enggak ada apa-apa. Ayo kita lanjutkan. Ditutupi oleh Khalid bin Walid. Supaya apa? Tidak menimbulkan keresahan di hati pasukan kaum muslimin. Wa tawajahal fariqani, dan bertemulah dua pasukan, dua firqah ini bertemu, muslimin dan orang-orang Romawi. Wa nasyabat ma'rakah, dan pecahlah pertempuran tersebut. Wa safaha Ibnu Katsir, dan disikapi dan diberikan kabar oleh Ibnu Katsir, disifati peperangan tersebut dengan hamiyatil watis, peperangan yang sangat dahsyat. As-suyufil takhtaful arwah, pedang-pedang itu saling takhtaful arwah, pedang itu saling berlomba-lomba ingin tahtiful arwah itu mengambil roh-roh mereka, saling cepet-cepetan sudah. Ketika kita lenyap nyawa kita, maka arwah kita itu juga lenyap. Wa tafril ajsam, dan saling memisahkan ajsam, badan-badan kita, jisim, bentuk tubuh kita itu disebutnya jisim. Bagaimana bentuknya jisimnya? Ajsam jamak dari jisim. Dan terjadilah pertempuran Yarmuk. 250.000 orang-orang Romawi melawan 40.000 kaum muslimin. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah peperangan zaman dahulu beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang pun masih ada istirahatnya. Zaman dulu juga seperti itu. Kalau zaman sekarang jarak 2 kilo saling tembak. Kena apa kagak? Wallahu a'lam bisawab. 2 kilo tembak sembunyi. Tembak sembunyi. Kena enggak? Wallahu a'lam. Kalau zaman dulu face to face. Pakai pedang. Yang merasakan dinginnya pedang ketika menyentuh tubuh kita itu luar biasa. Ya, dinginnya nggak berasanya sakit. Jadi ada istirahatnya. Wa asna al-ma'rakah kharaja ahadun umara'ir Rum. Di tengah-tengah medan peperangan, kharaja ahadun umara'ir Rum, keluar satu pemimpin dari pemimpin orang-orang Romawi. Wa kana ismuhu Jurjih, dan namanya adalah Jurjih. Siapa namanya Jurjih ini? Gampangnya kita sebut George. Itu bahasa Latinnya George. Bahasa Arabnya Jurjih. Wa istada'a Khalid ibnul Walid, dan minta dipanggilkan Khalid ibnul Walid. Tengah-tengah setelah istirahat. Keluar George ini, minta dipanggilkan Khalid ibnul Walid. Faja'a ilaih, maka Khalid bin Walid datang menuju kepada George ini. Faqala George, ya Khalid, maka George ini berkata, wahai Khalid, akhbirni, berikanlah informasi kepada saya, wala tukadzibni, dan janganlah kamu membohongiku, berbohong padaku. Fa innal hur la yakdib, sesungguhnya orang-orang yang merdeka tidak pernah berbohong. Kemudian apa yang ditanyakan kepada Khalid bin Walid? George ini berkata kepada Khalid, hal
apakah anzalallahu ala nabiyyukum sayfan minas sama'? Apakah Allah telah menurunkan kepada nabi kalian sayfan minas sama', pedang dari langit, yang ketika setelah turun pedang dari langit itu diberikan kepada kamu wahai Khalid, dan ketika itu kamu pakai dan tidak ada bisa yang mengalahkan kalian. Jadi pedang ini, George ini berkata, apakah Allah menurunkan pedang dari langit, diberikan kepada nabimu dan dipakai oleh sahabat-sahabatnya termasuk kamu, dan yang ketika memakai pedang yang turun dari langit ini nggak bisa dikalahkan? Kata Khalid ibn Walid, tidak, nggak ada Allah menurunkan pedang dari langit. Fabima summiyatu saifullah. Khalid menjawab dengan singkat, enggak. Kemudian George berkata, fabima summita saifullah. Dan kenapa kamu diberikan nama Saifullah, pedangnya Allah? Menarik, George orang Romawi tahu tentang julukan Khalid ibn Walid dengan julukan Saifullah. Maka sangat malu sekali kaum muslimin pada saat ini tidak tahu bahwa nama Khalid bin Walid, julukan yang telah diberikan Rasul kepada Khalid bin Walid adalah Saifullah, pedangnya Allah. Kemudian Khalid bin Walid menjawab, kenapa kamu diberikan julukan Saifullah? Kata Khalid bin Walid, innallaha ba'asa fina nabi. Sesungguhnya Allah ba'atha, mengutus di antara kami seorang nabi. Maka ada yang mengikuti dan ada yang menolak. Dan saya termasuk orang yang menolak pada saat itu. Ya, Khalid bin Walid kan sempat menolak. Di peperangan Uhud, Khalid bin Walid masih berada di pasukan orang-orang musyrikin Quraisy. Itu yang dikatakan oleh Khalid bin Walid. Kemudian maka Allah telah memberikan hidayah kepada saya untuk memeluk agama Islam. Dan aku langsung mendatangi Rasul di kota Madinah, kata Khalid bin Walid, untuk mengumumkan keislamannya. Maka Khalid bin Walid datang ke Madinah Al-Munawwarah dan bersyahadat di hadapan Nabi dan para sahabat, dan diberikan pedangnya oleh Khalid bin Walid. Ini pedang saya wahai Rasulullah yang telah membunuh kaum muslimin di perang Uhud. Ini saya berikan kepada kamu. Maka Rasulullah menolak pedangnya Khalid bin Walid. Pakailah kembali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anta saifun min suyufillah. Dan dijawab oleh Rasulullah, kamu ini adalah pedang dari pedang-pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ sampai sekarang ya, saya dijuluki dengan Saifullah. Kemudian Saifullah sallallahu alal musyrikin, yang Allah tegaskan, Allah sallallahu, yang Allah arahkan kepada orang-orang musyrikin. Wa da'ali bin nasr, dan didoakan kepadaku untuk setiap kemenangan. Jadi Khalid bin Walid ini sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi Saifullahil al-Maslul alladhi sallallahu alal musyrikin. Fasumitu bidzalika fa ana min asyaddil muslimin alal musyrikin. Maka saya menjadi orang muslimin yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang musyrikin. Dan ini nggak ada yang salah ketika kaum muslimin itu benci kepada orang-orang musyrikin, itu nggak ada masalah. Justru yang bermasalah itu kepada sesama kaum muslimin jadi benci. Kepada orang-orang kafir tidak ada rasa benci sama sekali. Tidak ada jiwa permusuhan sama sekali. Ini yang bermasalah. Kalau yang fitrahnya lurus, ya jelas permusuhan itu hanya diberikan kepada orang-orang musyrik.
bukan kepada orang-orang yang bersama-sama kita mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian faqala Jurjih, dan Jurjih berkata, ya Khalid, ila man tad'un, kepada apa sih kamu ini mengajak? Islam ini ngajak kepada mana sih? Ke siapa Islam ini? Bagaimana Islam ini? Dan Khalid berkata, ila syahadati, kepada bersyahadat alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kemudian Jurj ini bertanya kembali kepada Khalid bin Walid, bagaimana pelaksanaan tentang Islam? Pelaksanaan Islam fi man lam yuhibbukum, kepada siapa saja yang tidak menyukai kalian. Bagaimana sih orang yang nggak suka terhadap kalian itu diapakan? Maka orang-orang kafir itu biasa mendengar tentang Islam itu dari satu sisi saja, satu cerita saja. Maka George ini bertanya kepada Khalid, bagaimana sih sifat kalian kepada orang yang tidak suka terhadap kalian? Qala fal jizyah, maka bayar jizyah. Kalau kamu nggak suka kepada Islam, kan tapi kamu tinggal di daerah Muslim, maka jizyah, bayar jizyah. Dan maka kalian akan aman, dilindungi, hak-hak kalian akan diberikan. Tidak ada berbedanya. Oh, kamu ini orang kafir, bayar jizyah kok. Ya sudah, saya dagang, saya beli barang dagangan ke kamu, saya nggak usah bayar. Nggak bisa begitu. Karena jizyah itu adalah amanah. Dilindungi hak-haknya meskipun orang-orang kafir. Maka Jos berkata kembali, fa illam yu'tiha, kalau kita nggak mau bayar jizyah, nu'dinuhu bil harbi thumma nuqatilahu, kata Khalid bin Walid. Kalau memang kalian nggak mau bayar jizyah, maka kami diizinkan oleh agama kami, oleh syariat kami untuk memerangi kalian dan nuqatilahu, dan kami memerangi kalian. Itu diizinkan. Dan itu adalah syariat Islam. Ketika diseru kepada Islam tidak mau, maka tawarkan yang kedua, jizyah. Kalau jizyah juga tidak mau, ya sudah, pilihan terakhir, fal harb, maka peperangan. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, George berkata kembali, ya ini orang-orang musyrikin itu ketika ingin bertanya sesuatu tentang Islam, maka dia tidak akan berhenti bertanya sampai mendapatkan jawaban. Jadi bertanya kembali George ini, fama manzilatun man yuhibbukum wa yadkhilu fi hadzal amr al-yawm? Qala, Khalid bin Walid menjawab, dari pertanyaan itu, apa manzilahnya, kedudukan kalian ya, itu satu sama lain itu apa? Manzilatuna wahidah, kedudukan kami ini satu, sama semua, tidak ada perbedaan ya. Fi maqtaradallahu alaina syarifana wa wadi'ana au aulana au apa? Manzilatuna wahidah, kedudukan kami ini satu sama lain ini sama. Dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik syarifuna, orang-orang yang syarif di antara kita, dan orang-orang yang lemah di antara kita, itu tidak ada bedanya di sisi kita, kecuali apanya? Takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian George bertanya kembali,
Faliman dakhala fikumul yawm minal ajri mislu malakum minal ajri wad dakhr. Kemudian George ini bertanya, kenapa ya, kalau begitu faliman dakhala fikum al-yawm, kalau begitu saya bisa enggak untuk masuk kepada kelompokmu al-yawm pada hari ini? Maka Khalid bin Walid berkata, "Na'am, enggak ada masalah." Maka masuklah George ini ke kemahnya Khalid bin Walid ya. Dan pasukan Romawi melihat itu sebagai khida, sebagai tipu daya, sebagai makar. Oh ya, George sedang melakukan makar kepada kaum muslimin. Maka masuklah George ini ke tendanya Khalid bin Walid, melaksanakan salat 2 rakaat, dan keluar dari kemahnya Khalid bin Walid, tidak kembali kepada pasukan Romawi, tetap berada di safnya kaum muslimin dan berperang di jalan Allah, meninggal hanya melaksanakan salat 2 rakaat. Jos ini syahid di jalan Allah hanya melaksanakan 2 rakaat setelah masuk Islam. Ini luar biasa. Tidak pernah sholat 5 waktu, ya, nggak pernah berpuasa di bulan suci Ramadan, nggak pernah zakat, nggak pernah yang lain, kan, tapi sholat 2 rakaat setelah masuk Islam, berperang bersama kaum muslimin, meninggal syahid, masuk surga. Kita yang sudah berpuasa dari kecil sampai wallahu alam sampai kapan, ya belum tentu surganya. Kalau enggak berdasarkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam peperangan tersebut ya, kemenangan diraih oleh kaum muslimin, dan jumlah kaum muslimin yang syahid adalah salah satu alaf, 3.000 kaum muslimin yang syahid di peperangan Yarmuk. Dan orang-orang Romawi itu terbunuh 12.000. Dan pasukan Romawi farrat, lari ila Rum, dari apa? Pasukan Romawi itu farrat juyusur Rum ila Damashq, ke negeri Damaskus, Suriah. Wa farra Heraklo ila Antakya, dan Herakli, Kaisar Herakli itu kabur ke negeri Antakya, itu berada di negeri Syam juga. Jadi peperangan tersebut dimenangi hanya 1 hari, dan itu di bawah komando dari Khalid ibnul Walid. Insya Allah dalam pertemuan selanjutnya kita akan membahas Umar ya'zilu Khalid ibnul Walid. Umar bin Khattab menurunkan Khalid bin ibnul Walid dari menjadi pemimpin pasukan menjadi pasukan biasa. Ini kebijakannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup ya. Akhirud da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.